Sebenarnya aku ingin Kim Sena lahir minggu depan, tapi Taehyung khawatir anak ketiga kita lahir sebelum tanggal yang aku inginkan. Ceritanya saat ia mendapatkan kunjungan dari teman-teman terdekatnya. Kapan Nauna, apalagi Sean. Ia mengaku sangat takut jika sampai melihat ibunya merasa kesakitan, balas YN. Wanita itu sudah berada dari rumah sakit sejak tadi pagi. Mudah meminta Taehyung agar Sena dilahirkan keesokan harinya. Saat teman-teman dekat mereka datang, Taehyung sedang tidak ada di sana. Lelaki itu pulang ke apartemen sebentar untuk mengambil beberapa keperluan yang belum sempat dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Juga sekalian menjemput Sean dari mertuanya untuk pergi ke rumah sakit. Mudah-mudahan benar-benar mirip dengan ibunya, karena Sean sudah mirip sekali dengan Taehyung. Balas Yen. Sebenarnya tidak masalah mirip dengan siapapun itu, hanya saja yang penasaran ingin melihat duplikat dirinya sendiri dalam versi mini. Kau tenang saja dong ya, Taehyung bahkan tidak mengkhawatirkan apapun. Balasnya dengan tawa. Taehyung bahkan berencana akan kembali bekerja hingga Sena sudah mencapai usia 2 bulan, yang tentu saja segera Yen protes. Lelaki itu masih memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kapan Sen kembali bibiku, tanya Yeri tambah mulai bosan karena tak memiliki teman sebaya di sana. Kau tidak membawa Sata Tiffany, apa dia sedang sibuk? Tanya Yen menyadari jika Donghae hanya datang bersama dengan Yeri saja. Lelaki itu menjawab dengan anggukan. Ada job yang mengharuskan ia pergi keluar kota selama 3 hari. Kau pasti akan merindukannya, kode Naon. Tidak ada rasa cemburu, namun justru turut merasa bahagia karena pada akhirnya Donghae bisa bertemu dengan gadis yang ia cintai. Bibi Tiffany bilang ia akan mengajak Yeri dan Bokum pergi ke taman bermain setelah pulang dari luar kota, ucap Yeri. Naon mengusap rambut sang putri dengan penuh kasih sayang. Sangat merasa bersyukur karena Yeri bisa tumbuh di tengah orang-orang yang menyayanginya dengan tulus. Aku akan datang ke acara pertunangan kalian, cetuk BN. Aku tidak memaksakan diri dong ya. Aku juga sudah membicarakan hal ini pada Taehyung dan dia juga setuju. Bahkan jika memungkinkan kami aku membawa Sena untuk ikut serta. Pasti suasana acara tunangannya nanti akan semakin ramai dengan kehadiran bayi berusia 2 minggu, balas Nana. Kalau begitu silakan datang jika memang tidak berhalangan, ucap Donghae hanya bisa mengizinkan. Senyum Naon sudah mengembang di sana. Sejujurnya menjalani hidup seperti ini adalah kebahagiaan bagiku nih. Aku sudah merasa lebih dari cukup dan sangat bersyukur sekali. Kau sudah melewati banyak hal berat selama ini. Kau pantas mendapatkan semua hal baik di hidupmu, balas Yen. Semua ini berkat kau dan Taehyung Oppa. Aku tidak akan melupakan perbuatan baik kalian yang sedih mengulurkan tangan padaku di saat aku jatuh terpuruk dan putus asa, ucap Naon dengan raut terharu. Jika bukan kalian orangnya, aku pasti sudah mati sejak hari itu, lanjut Naon. Bagi Yen dan Taehyung, Naon rasa sayang paling hebat karena mampu bangkit dari keterpurukannya.
Kim Sena lahir dengan selamat tepat pada pukul 8:05 pagi. Tangisnya yang menggema hingga terdengar di luar ruang operasi membuat Ibu Yen tak bisa membendung air mata harunya. Itu suara tangis anak Desean karena seru wajah berusia 6 tahun itu dengan heboh setelah sehari tadi hanya duduk dengan tenang sembari memanjatkan doa demi keselamatan ibu dan calon adik perempuannya. Sekalipun hampir semua orang perarangan hadir karena aktivitas masing-masing, Non tetap nekat untuk datang demi menunggu kelahiran Kim Sena. Suara tangis Sena lucu sekali. Komentar anak itu masih dengan perasaan bahagia. Tangisannya sangat keras, situasinya Desean sangat sehat keadaannya. Balas naon. Ibu juga akan baik-baik saja kan, Bi? Tentu saja jangan khawatir. Ada ayah sayang di dalam sana yang menemani ibu, jadi ibu pasti akan baik-baik saja. Balas naon. Mami selamat atas kelahiran cucu ketiganya dari Enoni dan Taeyong Opa. Ucap Nahun. Terima kasih Nahuna, para si Bu YN. Saat ini perasaanku masih campur aduk, ada rasa lega karena Sena sudah berhasil dilahirkan, namun juga khawatir dengan keadaannya di dalam sana. Ya, Noni pasti akan baik-baik saja, namun mencoba untuk menenangkan wanita baru bayi itu. Ya, semoga saja aku Mami Bu YN. Putriku adalah sosok yang kuat. Dulu ia bahkan melewati saat-saat seperti ini hanya berdua bersama dengan Taehyung. Lagi-lagi yang bukan orang terlihat kali ini ditambah dengan senyum tulus. Tak lama kemudian ponsel gadis itu mendapatkan sebuah panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Namun pikir ini ada hubungannya dengan pertunangan Donghae dan Tiffany yang akan diadakan 2 minggu yang akan datang. Sudah pasti kehadiran Naun di sana akan ditolak mentah-mentah oleh wanita berbayi itu. Naun sendiri juga sudah meminta maaf atas ketidakhadirannya pada acara pertunangan Donghae dan Tiffany. Meskipun sampai saat ini Donghae masih merasa kesal atas pikiran buruk Naun yang menganggap dirinya hanya akan merusak suasana jika tetap nekat datang. Aku banyak bersalah padamu, aku wanita baru baya itu yang membuat Naun menangis heran. Saat Donghae mengatakan ia ingin mengenalkan seorang gadis yang ia sukai, aku langsung merasa bahagia. Namun kemudian aku teringat tentangmu. Aku takut tidak bisa menerima hal itu dan mulai mengacaukan segalanya. Donghae menjelaskan bahwa kau adalah orang pertama yang mengetahui jika ia menyukai Tiffany. Lanjut Ibu Donghae. Itu benar, saat itu Donghae tiba-tiba saja mengatakan hingga membuat Naon merasa terkejut dan tak percaya. Ibu Donghae mengaku mengerti. Kau benar-benar tidak keberatan kan jika Donghae menikah. Aku justru merasa bahagia karena pada akhirnya impian Harry untuk bisa memiliki Korea itu akan segera terwujud. Jawab Naon jujur. Kedatangan Nauna undang Ibu Donghae. Aku menunggu kedatanganmu di sana karena Donghae berkata kau tidak akan datang. Aku hanya takut akan mengganggu jalannya acara. Aku akan datang setelah acara yang selesai saja. Aku mohon maaf. Itu hanya bentuk dari usaha Anda demi melindungi Harry. Aku tidak pernah merasa marah dan bisa mengerti hal itu, balas Naon.
Nauna, tangan wanita berbahaya itu hendak meraih tangan Naun di sana. Namun dengan gerakan cepat Naun segera menghindar. Aku masih membawa penyakit ini dalam tubuhku. Aku tidak ingin Anda. Siapa yang peduli selain Ibu Donghae yang sekarang menggenggam tangan Naun di sana hingga membuat gadis itu merasa terkejut. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tidak, aku tidak seperti itu, balas Naon merasa tak nyaman mendengar kalimat semacam itu keluar dari mulut orang lain. Karena hingga detik ini Naon masih merasa menjadi sosok yang terus berproses untuk menjadi baik. Datanglah di acara tunangan Donghae dan Tiffany. Hyeri juga pasti sangat bangga dengan kedatanganmu. Jika kau tidak mau melakukan hal itu demi aku, lakukan saja demi putrimu, ucap Ibu Donghae. Setelah pertemuan Naon dengan Ibu Donghae hari itu, kini Naon bisa lebih leluasa untuk pergi bertemu dengan Hyeri. Bahkan ketika ia sudah menghabiskan jatah 3 hari untuk menghabiskan waktu bersama sang putra. Tidak perlu menunggu untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalani kisah rumah tangga yang bahagia, meskipun penuh dengan tantangan. Satu bulan secara acara pertunangan kemarin, Donghae dan Tiffany sekarang masukkan acara pernikahan mereka. Meskipun untuk saat ini masih tinggal bersama dengan orang tua Donghae, namun Tiffany tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ibu Donghae memperlakukannya dengan sangat baik, tak hanya pada Tiffany namun juga pada Naon. Dimanapun Naon pergi, baik itu ke apartemen Taehyung dan Yeen atau ke kediaman keluarga Donghae, ia merasa seperti kembali ke rumah. Semua penghuni di sana menyambutnya dengan hangat hingga Naon tak lagi merasa sendirian. Aku kan sudah bilang bisa datang ke butik saja daripada harus mendapatkan Uni seperti ini. Uni bahkan harus membawa Satasena kemari, ucap Naon masih saja protes. Aku bosan berada di apartemen terus-menerus. Kalau tidak seperti ini, tidak ada alasan bagiku untuk keluar, tanggap Yeen. Aku merekomendasikan pakaian ini untuk kau kenakan. Bagaimana Naona? Apa menurutmu ini cocok? Kalau tidak, aku masih memiliki beberapa pakaian yang bisa kau lihat. Lanjut Yeen. Luas mereka pakaian ada di sebelah sana, ucap Naon sembari menunjuk sebuah pintu tak jauh dari tempat mereka. Yeen mengangguk singkat dan segera masuk ke dalam ruangan yang Naon maksud. Tentu saja aku harus ikut andil karena ini akan menjadi pengalaman pertama Naon Umi, balas Tiffany. Bukankah kau sibuk sekali hari-hari ini? Memangnya kau tidak merasa lelah? Setelah sedikit waktu luang seperti ini seharusnya kau gunakan saja untuk istirahat. Omel Naon masih belum puas. Aku tidak salah itu, jadi Uni tenang saja. Oh ya, Donghae bilang kau mendapatkan kesempatan untuk mempelajari makeup di luar negeri bulan depan. Apa kau jadi pergi ke sana? Tanya Naon tiba-tiba teringat pembicaranya dengan Donghae kemarin malam saat lelaki itu menjemput Hyeri untuk pulang. Itu sebabnya gerakan tangan Tiffany yang masih mencetak rambut Naon terhenti di sana.
Opa mungkin tidak ingin memiliki anak denganku, jadi ia mengizinkan aku pergi kemanapun aku mau. Kenapa bicara seperti itu? Donghae tidak mungkin punya pikiran buruk semacam itu. Dia bahkan mengatakan ingin segera memberikan adik untuk Yeri setelah melihat antusias anak itu saat bertemu dengan Sena. Jelas namun. Tiffany bahkan tidak kepikiran sampai ke sana, namun ucapan Naum bisa saja sama dengan pikiran Donghae. Lelaki itu bukannya sudah tak mencintai Tiffany lagi, karena tak pernah melarang Tiffany melakukan banyak hal, meskipun hal tersebut dibayar dengan intensitas pertemuan mereka yang semakin berkurang. Meskipun telah memiliki anak berusia 6 tahun, namun Donghae belum pernah menikah sebelumnya. Kau dan Donghae sama-sama masih belajar, jadi tetap jaga komunikasi agar tak terjadi kesalahpahaman. Ucap Naum memberikan nasihat. Sebuah latas kehamilan dengan 2 garis biru yang terlihat jelas. Karena Opa menginginkan aku pergi begitu saja, aku jadi tidak bisa memberitahu karena hal ini padanya, ucap Tiffany. Naum sudah tertawa ringan di sana. Astaga, kalian ini kenapa? Kenapa harus aku yang selalu menjadi orang pertama yang mengetahui hal penting semacam ini? Tanyanya heran namun juga merasa lucu. Juga Tiffany yang lebih mempercayakan kawan tunangannya serta kawan pengantinnya karena Om saja yang memilih. Sekarang berita kehamilan Kas itu juga Naum menjadi orang pertama yang mengetahuinya, alih-alih Donghae. Mustahil seperti itu, aku yakin sebenarnya Donghae sudah sangat menantikannya. Hanya saja ia tak ingin membuatmu merasa tertekan. Andai saja Tuhan belum mempercayakan kalian untuk memiliki anak sesekarang mungkin. Begitu pula dengan Harry dan Momoni. Mendengar berita kehamilanmu ini, mereka pasti akan sangat senang sekali. Hibur Naum karena menurutnya Tiffany terlalu mengkhawatirkan hal yang tak perlu. Meskipun Naum yakin perasaan itu muncul karena ada faktor dari efek kehamilan yang mempengaruhi, kebanyakan wanita hamil akan menjadi lebih sensitif. Aku baru melakukan tes tadi pagi setelah merasa ada yang berbeda dengan keadaan tubuhku, jawab Tiffany. Selamat Tiffany ya. Aku turut merasa bahagia karena kau sudah memberikan adik bagi Yeri secepat ini. Sebentar lagi Sen akan memiliki teman baru, balas Naum dengan senyum cerah. Teman baru yang tak mengerti. Iya Oni, Yeri akan segera menyusul saya untuk memiliki seorang adik, jawab Naum. Kau hamil Tiffany ya, selamat, aku turut merasa bahagia mendengarnya. Tidak masalah, tanggap Tiffany, merasa ini bukan sesuatu hal besar yang perlu dipermasalahkan. Jangan khawatir, aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa dan berekspresi terkejut saat nanti Donghae menyampaikan berita bahagia ini, balas CN. Tiffany dan Naum secara serempak mengangguk di sana. Hari ini Naum mendapatkan kesempatan pertama untuk mengedukasi para anak muda tentang bahayanya penyakit menular. Garis itu mengikuti jejak mulia Nana agar tak semakin banyak orang-orang yang bernasib sama seperti mereka. Kalaupun ada yang jatuh terpuruk,
masing-masing, meskipun dengan cara yang berbeda.